Inilah keseharian para karyawan di perusahaan konstruksi baja milik Budi Hartawinata. Jika masuk waktu sholat dan azan berkumandang, semua aktivitas harus berhenti. Mereka semua dengan bersemangat menjawab panggilan mulia dari Allah SWT. Kaki-kaki mereka pun bergegas melangkah menuju musola untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Pabrik yang berlokasi di Cikarang ini memang mengusung slogan yang unik dan lain daripada yang lain, yaitu utamakan sholat dan keselamatan kerja. Pesan bijak ini terpampang jelas di beberapa alat berat dan lokasi perusahaan. Kerennya lagi, slogan ini ternyata bukan hanya jargon semata, namun benar-benar diterapkan oleh perusahaan ini. Padahal, dengan menghentikan aktivitas pabrik dalam waktu beberapa detik saja, kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Namun hal itu tidak begitu dipersoalkan oleh Budi. Sebab baginya, selain dunia, urusan akhirat juga mesti mendapat porsi yang lebih. Saya bilang sama manajer saya bahwa ruangan yang paling besar itu harus musola, jangan ruangan kita. Ruangan yang paling nyaman juga musola. Makanya di kantor saya satu lantai saya buat musola. Di workshop juga ruangan yang paling besar adalah musola. Budi tak hanya mengajak dan memerintahkan karyawannya untuk sholat tepat waktu. Sebagai seorang pemimpin, ia juga memberikan contoh dan teladan bagi mereka. Bahkan seringkali, Budilah yang menjadi imam saat sholat berjamaah. Untuk menunjang perintah sholat tepat waktu, Budi pun menyediakan musola yang luas agar bisa menampung seluruh karyawannya. Saya pengen pertama karyawan saya itu tepat waktu. Kedua juga sebenarnya untuk efisiensi itu perusahaan saya. Mesti kalau kita pikir ya, kalau mesin di sini mati dalam 15 menit seperti ini, berarti kan kita rugi tuh bisa 25 sampai 30 juta lah gitu ya. Tapi lebih rugi lagi kalau mereka sholatnya ada satu sholat ada mati, ada sholat ada mati. Gitu. Perusahaan konstruksi baja yang diberi nama PT Arta Masgraha Andalan ini berdiri sejak tahun 2007. Kepada para karyawannya, Budi memang memberi kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, terutama sholat zuhur dan asyar. Karyawan yang awalnya jarang sholat berjamaah, kini ketika bekerja di sini jadi lebih giat menjalankan sholat tepat waktu. Supartono misalnya, setelah 3 tahun bekerja di perusahaan ini, ia jadi lebih rajin sholat berjamaah. Dari yang sebelumnya saya sholat berjamaahnya sangat sedikit, di sini alhamdulillah tiap melaksanakan sholat, terutama zuhur dan asarnya, hampir kita full itu bisa berjamaah, alhamdulillah sekali. Sahabat umat, dalam ajaran Islam, sholat berjamaah itu sesungguhnya lebih utama ketimbang sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang dalam menjalankan usahanya, pengusaha asal Palopo, Sulawesi Selatan ini selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal berpakaian. Ia mewajibkan seluruh karyawan wanita untuk menutupi aurat. Selain itu, saat bulan Ramadan, seluruh karyawan di sini diwajibkan untuk berpuasa. Bagi mereka yang melanggar, maka tak segan-segan Budi akan memberi sanksi tegas hingga pemberhentian kerja. Manajer saya bahwa kalau saya ambil manajer bahwa you di sini harus sebagai pelopor sholat berjamaah. Kalau dia nggak melakukan itu, biasa kita ganti manajernya gitu. Bisa kita ganti, bisa kita pecat. Sahabat umat, sebelum sukses seperti sekarang, Budi Hartawinata awalnya hanyalah seorang tukang las keliling. Namun siapa sangka jika usaha konstruksi baja miliknya kini bisa berkembang pesat. Dan bahkan kini memiliki ratusan karyawan. Masya Allah. Kunci kesuksesannya ini tak lepas dari prinsip hidupnya yang selalu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, yakni selalu rajin beribadah dan berdoa kepada Allah, tak ketinggalan pula selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Selain itu, pria lulusan STM ini juga selalu menekankan pentingnya patuh dan hormat kepada orang tua.
Kalau orang tua kita itu raja, pasti kan kita anaknya raja. Tapi kalau orang tua kita itu pesuruh kita, ya kan? Ya berarti kan kita anaknya pesuruh gitu. Nah, sekarang kita berpikir sama diri kita sendiri, sudahkah kita jadikan orang tua kita raja? Sebagai pemimpin keluarga, Budi juga selalu memperhatikan perkembangan ketiga buah hatinya. Bahkan tak main-main ia tekankan kepada anak-anaknya untuk mendalami ilmu agama, terlebih dalam hal ibadah. Ya, biasanya kita pagi dibangunkan semua ya, sholat subuh bersama. Kemudian kalau siang kan, baik saya maupun Pak Budi kan berada di kantor, kita titipkan pesan kepada orang yang di rumah, pengasuh, asar itu bawa ke masjid, maghrib bawa ke masjid. Kalau isya kita sudah sampai di rumah, biasanya Pak Budi susul ke masjid. Sahabat umat, kisah Budi Hartawinata ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kehidupan ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Namun sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, janganlah pernah menyepelekan panggilan Allah untuk sholat. Dan Budi pun berharap gerakan sholat berjamaah tepat waktu ini bisa diterapkan pula di perusahaan-perusahaan lainnya. Demikian sajian umat hari ini. Semoga dapat memberi hidayah dan informasi bagi Anda. Sampai jumpa di episode umat selanjutnya. Assalamualaikum.